Halo everyone, dalam bahasan kali ini kita akan memulai dengan kata efisiensi. Efisiensi dalam bisnis usaha apapun menjadi hal yang sangat diperhatikan. Terlebih pada bisnis peternakan sapi dengan margin yang relatif lebih standar jika dibandingkan dengan bisnis bermodal besar lainnya. Kaitannya dengan efisiensi dalam bisnis ini yang perlu diperhatikan adalah perkandangan. Karena dalam konteks ini akan menentukan sejauh mana efisiensi operasional ke depannya. Kandang harus ditentukan titik pembangunannya berkaitan dengan suhu, kelembapan, akses jalan, keamanan sosial masyarakat setempat, upah minimum tenaga kerja di daerah tersebut, harga tanah di daerah sekitar, ketersediaan air dan hijauan, serta jaringan listrik dan komunikasi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi mengenai hal-hal berkaitan pembangunan, diantaranya desain kandang, material yang digunakan, fasilitas pendukung, dan ukuran-ukuran bangunan atau infrastrukturnya. Mengenai perkandangan akan banyak sekali yang akan kita bahas, sehingga mungkin nanti kita akan bagi menjadi dua part agar video ini tidak terlalu panjang, sehingga meski bahasan kita ringkas namun tidak meninggalkan poin-poin penting yang seharusnya kita perhatikan. Menentukan titik lokasi pembangunan kandang menjadi hal yang lumayan rumit. Bagi sebagian orang, banyak yang hanya memperhatikan 6 atau 3 dari 10 faktor di atas. Para pengusaha terkadang hanya memperhatikan harga tanah, upah kerja, atau jaringan listrik yang semuanya berkaitan dengan pengeluaran biaya di awal. Padahal dari ke-10 faktor tersebut semua berkaitan dengan biaya, baik keluarnya terlihat di awal atau di perjalanan waktunya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari suhu dan kelembapan. Bagaimana suhu dan kelembapan berpengaruh terhadap efisiensi bisnis ini? Suhu dan kelembapan yang tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap produksi sapi. Saat suhu dan kelembapan tinggi, sapi dapat mengalami stres panas yang dapat mempengaruhi kesehatan dan performance-nya. Stres panas dapat mengganggu proses pencernaan sapi dan menyebabkan penurunan nafsu makan, dehidrasi, dan kelelahan karena intensitas respirasi tinggi yang dapat menyebabkan penurunan bobot badan harian atau ADG. Faktor selanjutnya mengenai keamanan daerah setempat. Karena bisnis ini nilai variabel bisnisnya cukup besar, misalnya ternak itu sendiri, pakan, vitamin, mineral, dan lain-lain. Terlebih ternak merupakan barang hidup, maka posisi keamanannya cukup rentan. Biasanya keamanan berkaitan dengan sosial masyarakat setempat yang dalam kaitan dengan ini akan sangat berpengaruh pada kenyamanan dan fokus karyawan atau tenaga kerja terhadap pengembangan produksi. Daerah yang akan dijadikan sebagai titik lokasi area perkandangan sapi harus dipastikan bahwa masyarakatnya terbuka menerima adanya industri peternakan yang dengan sadar mengetahui dampaknya, misalnya bau amonia yang ditimbulkan. Meskipun sebenarnya dengan adanya industri di tempat mereka, maka perekonomian akan bergerak lebih cepat lagi, sehingga sebenarnya akan menguntungkan juga terhadap kehidupan masyarakat setempat. Tinggal bagaimana mencari win-win solution dari kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya, akses jalan menuju kandang harus strategis. Semakin kandang susah dijangkau karena terlalu jauh jarak yang ditempuh dari banyak tempat atau kondisi jalan yang rusak hingga hanya waktu-waktu tertentu dapat dilewati, maka tentunya operasional akan terganggu. Keluar masuk ternak maupun pakan tidak dapat dijadwalkan dengan cepat dan tepat, maka kalaupun ada solusi lain harus mengeluarkan ongkos lebih, sehingga akses yang mudah dijangkau akan memberi manfaat lebih baik terhadap operasional produksi maupun logistik produk, hingga ujung-ujungnya efisiensi lebih baik yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, upah tenaga kerja dan harga lahan. Jika harga keduanya tinggi, maka akan membebani fixed cost, terlebih jika ternak yang dipelihara sedikit, terkecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga biaya yang dibebankan terhadap keduanya dapat teratasi dari faktor lain. Ketersediaan air bersih layak konsumsi menjadi hal yang sangat penting bagi peternakan karena berkaitan dengan produktivitas ternak. Air harus berlimpah dengan biaya yang murah, sehingga tidak disarankan jika harus membeli. Begitupun dengan hijauan, meski hijauan dapat saja kita membeli, namun jika jarak terlalu jauh maka biaya transportasinya pun akan tinggi. Kemudian yang selanjutnya, jaringan listrik. Pada daerah dengan
dengan jaringan listrik yang jauh, maka biaya pemasangannya pun akan jauh lebih mahal, dan tentunya jika sewaktu-waktu terjadi problem, maka akan sangat lama menunggu respon dari yang bersangkutan. Begitupun dengan jaringan telekomunikasi yang sangat penting di era saat ini. Maka jika daerah pemilihan kandang yang terisolir dari jaringan tersebut, maka biaya yang akan kita keluarkan pasti lebih mahal dan tentunya operasional akan terganggu. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di part 2 pada pembahasan pembangunan kandang yang menunjang bisnis yang efisien. Demikian dari saya, terima kasih, see you next time.